Mahkamah Agung, MA, menyatakan kecewa dan sangat menyesal atas operasi tangkap tangan, OTT, terhadap pimpinan dan pegawai Pengadilan Negeri, PN, Depok yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Juru bicara Mahkamah Agung, Profesor Yanto, mengatakan peristiwa tersebut telah mencederai kehormatan lembaga peradilan. Atas peristiwa tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyatakan kecewa dan sangat menyesal. Peristiwa yang telah mencederai keluhuran harkat dan martabat hakim. Dan perbuatan tersebut juga telah mencoreng kehormatan dan marwah institusi Mahkamah Agung RI, kata Yanto di Media Center MA, Jakarta, Senin 9 Februari 2026. Yanto menilai tindakan itu sebagai pelanggaran komitmen lembaga dalam mewujudkan zero tolerance terhadap praktik pelayanan transaksional di pengadilan. Peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan zero toleran atas segala bentuk pelayanan pengadilan. Terlebih dilakukan beberapa saat setelah para hakim menikmati kenaikan tunjangan hakim yang merupakan wujud bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan independensi hakim, jelasnya. Lebih lanjut, Yanto menyatakan bahwa pihaknya mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dalam mengusut perkara tersebut. Ketua Mahkamah Agung RI mendukung segala bentuk langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memproses dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di Pengadilan Depok dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah, ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa OTT tersebut juga dianggap sebagai momentum bersih-bersih internal. Walaupun menyakitkan, namun peristiwa ini membantu mempercepat Mahkamah Agung untuk bersih-bersih terhadap hakim di lingkungan Mahkamah Agung yang masih mau melakukan transaksi kotor, jelasnya. Di sisi lain, Yanto menyebut praktik korupsi oleh hakim sebagai bentuk keserakahan. Sebaliknya, ia menyatakan negara sudah memberikan kesejahteraan yang cukup kepada para hakim. Tidak ada lagi alasan bahwa hakim tidak sejahtera. Negara telah memperhatikan kesejahteraan hakim lebih dari cukup. Untuk itu integritas hakim akan selalu kita jaga dan akan selalu kita jaga. Perbuatan judicial corruption beberapa hakim merupakan bentuk kekufuran nikmat dan bentuk keserakahan yang tidak boleh ada dalam diri seorang hakim dan aparatur pengadilan di Mahkamah Agung, ungkapnya. Di sisi lain, Yanto menegaskan pihaknya tidak akan ada toleransi terhadap praktik korupsi di lingkungan peradilan. Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, resmi menetapkan Ketua Pengadilan Negeri, PN, Depok, Iwayan Eka Mariarta, Eka, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Asep Guntur Rahayu memastikan pihaknya telah bersurat pada Mahkamah Agung sebelum menahan Ketua Pengadilan Negeri Depok Iwayan Eka Mariarta, Eka, dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setiawan, BBG. Asep menyampaikan kepastian tersebut di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat 6 Februari 2026 malam. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 101 KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, KPK telah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung terkait dengan penahanan yang dilakukan terhadap seorang hakim, ujarnya. Ia kemudian menyampaikan Pasal 101 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP, yang mengatur bahwa penahanan terhadap seorang hakim harus berdasarkan izin Ketua MA. Pasal 101 KUHP berbunyi, dalam hal penahanan dilakukan terhadap seorang hakim, penahanan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung. Sebagai bentuk ketaatan, kami penegak hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi tentunya atas ketentuan di dalam KUHP baru ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang berlaku sejak 2 Januari 2026, maka tentunya kami juga mengikuti dengan mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung, katanya. Saat ditanya mengenai alasan KPK harus menunggu izin Ketua MA, Asep menyebut bahwa KPK harus menjaga marwah peradilan. Kita harus menjaga marwah peradilan itu karena hakim itu adalah wakil Tuhan di bumi, seperti itu. Jadi, tentunya sangat wajar ketika undang-undang memberikan perlindungan supaya hakim ini tidak mudah untuk dikriminalisasi pada saat melaksanakan tugasnya tentunya, kata dia. Sebelumnya, pada 5 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan, OTT, terhadap hakim di wilayah Kota Depok, Jawa Barat terkait dugaan korupsi dalam pengurusan perkara sengketa lahan. Sehari kemudian, Wakil Ketua Komisi Yudisial Desmi Hardi menyatakan lembaganya mendukung langkah KPK dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.